Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarwanti, nomor Stanbook A200-144, semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang asas kedaulatan rakyat dan sistem pemilu di Indonesia. Asas kedaulatan rakyat. Dalam asas kedaulatan rakyat ada sebagian kalangan yang berpandangan bahwa cita kenegaraan yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita kenegaraan kekeluargaan. Oleh Soepomo disebut integralistik. Sebagian yang lain berpandangan bahwa cita kenegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2001, perubahan mendasar terjadi pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Selanjutnya yaitu, dalam pemilu juga memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi utama pemilu ada 4, yaitu pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Yang keempat, pendidikan politik. Selanjutnya yaitu tujuan pemilu. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki tujuan yaitu pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Selanjutnya adalah asas-asas pemilu. Dalam pemilu juga memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas umum, yang kedua langsung, yang ketiga bebas, yang keempat jujur, yang kelima adil, dan yang keenam rahasia. Dalam beberapa asas yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asas tersebut. Yang pertama, umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Yang ketiga, bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Yang keempat, jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima, adil. Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Yang keenam, rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilihan memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Kelas selanjutnya yaitu hubungan asas kedaulatan rakyat dan pemilu di Indonesia. Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa konsep negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, negara yang demokratis atau berkedaulatan rakyat berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dengan melihat rumusan yang dipakai oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai tentang asas kedaulatan rakyat dan sistem pemilu di Indonesia.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.